Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengolah tanggal dan waktu atau date time di Microsoft Excel ya. Jadi saya akan kupas tuntas 25 formula Excel atau rumus Excel untuk mengolah tanggal dan waktu. Oke, jadi sebelum kita mengolah tanggal dan waktu, perlu diingat bahwa teman-teman untuk seri atau tanggal awal untuk di Microsoft Excel itu adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1900 ya. Jadi ini adalah tanggal awal yang bisa dikalkulasikan di Microsoft Excel ya. Kemudian tanggal maksimal nanti adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1999. Oke, jadi seperti ini ya. 1999. Ini tahun pertama dan ini adalah tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman misalnya akan kalkulasi tanggal itu dimulai dari tanggal 1 sampai bulan 1 misalkan tahun 1899, ini tidak akan bisa dikalkulasikan di Microsoft Excel ya. Begitu juga untuk tanggal maksimalnya. Misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun misalkan 10.000 ya. Nah, ini juga tidak bisa dikalkulasikan. Jadi tanggal awal ini dan tanggal akhir ini. Nah, kalau kita lihat di sini, tanggal awal dan tanggal akhir itu adalah memiliki nomor seri masing-masing ya. Jadi untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 1900 adalah nomor seri 1 ya. Kita coba gunakan dengan format general seperti ini ya. Oke, nah ini nomor seri 1 ini tanggal pertama dan ini tanggal paling maksimal yaitu nomor serinya 2.958.101 ya. Ini adalah tahun 1 bulan 1 tahun 1999 gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah rumus untuk date ya. Rumus date itu misalkan kita akan menuliskan tanggal hari ini. Tanggal hari ini sebenarnya bisa menggunakan shortcut lebih cepat itu dengan menggunakan kontrol kemudian ditambah dengan titik koma seperti ini. Ini adalah kalau kita ingin menuliskan tanggal hari ini yaitu tanggal 5 bulan 3 tahun 2022 ya. Jadi kontrol titik koma seperti ini. Oke. Jadi untuk menuliskan formula date itu yaitu dengan menuliskan formula sama dengan date seperti ini. Dan ini adalah sinteknya. Tahunnya misalkan sekarang adalah 2022. Kemudian month, ini sintek yang kedua, month yaitu misalkan bulan 3 dan day adalah tanggal 5. Kalau kita enter, ini akan tertulis tanggal 5 bulan 3 tahun 2022. Jadi kalau tadi menggunakan shortcut, ini adalah menggunakan formula. Oke, kalau misalkan kita punya contoh ada tanggal bulan tahun seperti ini, kita akan ngambil nomor serinya, kira-kira serinya berapa ya, seri tanggalnya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi date, ini seperti ini, kemudian year-nya yang ini, kemudian titik koma, month-nya yang ini, kemudian titik koma, dan day-nya yang ini ya, untuk tanggal. Kalau kita enter, ini adalah tanggal yang hasil dengan format. Tetapi kalau misalnya kita ingin membuat atau melihat seriesnya, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi general ya formatnya. Jadi ini adalah nomor seriesnya 44.624. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman hasilnya seperti ini, kita akan gunakan ya, kita akan kopikan misalkan di sini ya. Kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah, ini adalah nomor series dari tanggal. Nanti kalau teman-teman ini hasilnya adalah 44.624. Kalau kita format tanggal, klik home, kemudian klik format ya, format, kemudian pilih short date, maka ini adalah tanggal 4 bulan 3 tahun 2022 seperti itu ya. Jadi tanggal 4 bulan 3 tahun 2022. Oke, kalau ini sudah bisa terbaca oleh kita yaitu tanggal 4 dengan format tanggal tanggal 4 bulan 3 tahun 2022, sementara ini adalah seriesnya seperti itu ya. Oke, rumus pengolahan tanggal dan waktu berikutnya adalah fungsi date if ya. Dan untuk fungsi date if ini kita bisa menggunakan sebuah sintek ya, tetapi misalkan kalau teman-teman Excel-nya di bawah ya 2019 yaitu biasanya tidak muncul ya fungsi date if-nya. Tetapi walaupun tidak muncul asal penulisan formulanya benar nanti akan tampil hasil yang benar ya. Jadi untuk format tanggal untuk fungsi date if itu rumusnya atau sinteknya ya, seperti ini ya, date if seperti ini. Kemudian kurung buka. Di sini adalah tanggal awal misalkan tanggal 1 ya. Nah, kita harus gunakan tanda petik 01, kemudian
bulan 03 tahun 2022. Kemudian di sini adalah tanggal akhirnya, misalkan tanggal akhirnya adalah tanggal 5, oke, 05 bulan 03 tahun 2022. Kemudian, nah di sini sintek berikutnya di sini adalah apakah kita akan mencari harinya, jumlah hari. Maka jumlah hari itu bisa menuliskan formatnya adalah day ya, seperti ini, D. Oke, kalau kita enter, ini hasilnya adalah 4. Oke, jadi 4 dari mana? Sekarang kita hitung. Ini adalah tanggal 1, ini tanggal 5. Jadi tanggal 1 ke tanggal 5 selisihnya adalah 4 ya. Oke, kalau gini misalkan kita coba yang tanggalnya, misalkan tanggal di sininya bukan 5, kita gunakan 10. Kita coba enter, maka di sini selisihnya adalah 9 ya. Dan kalau misalnya kita gunakan dengan di sininya bulan ya, bulan 4 gitu kan, bulan 4. Kalau kita enter, ini adalah jumlah harinya 40 ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin mencari berapa bulannya, maka kita bisa menggunakan di sini formatnya yaitu dengan menggunakan M. Oke, kita enter. Ini adalah durasinya 1 bulan. Nah, kalau misalkan tahun bagaimana ya? Kalau tahun bisa ganti tahun ini menjadi ya seperti ini. Kita enter ya 0 tahun ya, karena di sini masih tahun yang sama yaitu 2022. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba di sini untuk salah satu kasus di sini adalah mulai berakhir ya. Kalau di sini kita buat unit ya, unit itu yang pertama unitnya itu ada year, ada juga month, ada day ya. Ada month dan day, kemudian ada year dan month, kemudian ada year dan day, seperti ini. Ini adalah unit untuk menghitung seperti ini ya. Jadi kita buat formatnya atau mencarinya apa gitu kan ya. Oke, kalau kita buat ini berarti kita coba hasilnya yaitu dengan menggunakan fungsi date if. Nah, kurung buka. Nah, ini adalah formulanya sehingga teman-teman tidak bisa melihat sintek yang ada di sini ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan fungsi date if saja, ini sudah bisa menghasilkan hasil yang benar ya. Oke, date if ini tanggal awal, kemudian titik koma tanggal akhir. Nah, sekarang unitnya kita buat adalah Y. Oke, kita akan mencari tahun ya. Kita coba enter. Ini adalah hasil 1 tahun ya. Sekarang tanggal 4 bulan 3 2022. Ini 2023 berarti 2022 ke 2023 tanggal yang sama, bulan yang sama. Nah, ini akan menghasilkan 1 tahun ya, karena formatnya Y. Oke, kita coba enter saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang month. Kita akan mencari bulan ya. Bulan di sini adalah tanggal 4 bulan 3, sementara ini tanggal 4 bulan 3. Dan di sini adalah tahunnya 2023, ini 2022. Oke. Maka di sini kita bisa menghasilkan bulan atau jumlah bulannya sebanyak 12 bulan. Oke. Nah, sekarang untuk hari itu dengan format D atau unitnya D. Ini tanggal 4 bulan 3 ya. Ini tanggal 4 bulan 3 sama, tetapi beda tahunnya sehingga dia akan menghasilkan 365 hari ya. Oke, lalu di sini MD itu tanggal 4, sekarang tanggal 5. Nah, dia akan mengabaikan untuk MD ini, Monday. Untuk MD ini dia akan mengabaikan tahun ya. Dia akan mengabaikan tahun seperti ini. Ini tahun 2022, ini 2023. Dia akan abaikan, tetapi dia akan menghitung atau mengkalkulasikan untuk harinya saja ya. Ini hari tanggal 4, tanggal 5. Sehingga dia akan menghitung 1 hari gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah year month ya. Year month di sini kita bisa lihat year month di sini adalah untuk menghitung bulan ya. Jadi dia akan mengabaikan tanggal dan tahun ya. Sekarang kita lihat ini bulan 3, ini bulan 5 sehingga dia akan menghasilkan 2 bulan ya. Lalu bedanya dengan apa dengan ini? Nah, di sini dia akan menghitung juga untuk tahunnya. Oke. Nah, dia menghitung untuk tahunnya. Ini hitung tanggal dan tahun. Sementara di sini kalau YM dia akan menghitung tahunnya saja. Oke. Untuk YM year month dia akan menghitung bulannya saja. Tahunnya diabaikan. Oke. Sekarang yang terakhir untuk unit YD year day dia akan menghitung hari dan bulannya ya. Nah, sekarang hari dan bulan kita lihat. Ini tanggal 4, ini tanggal 7. Nah, dia akan menghitung tanggal 4 ke tanggal 7 itu berapa hari, kemudian untuk bulan 3 ke bulan 4 itu berapa hari gitu ya. Sehingga dia akan menghitung untuk bulan Mei
Maret itu adalah 30 berapa ya? 31. Ini April misalkan 30 ya. Jadi dia akan menghitung dari tanggal 4 bulan 3 ke tanggal 7 bulan 4 itu adalah 34 hari. Dia menggunakan unit untuk YD seperti itu ya. Oke, rumus date time berikutnya adalah formula date value. Date value itu dia akan membaca format tag ke dalam value format tanggal ya. Jadi di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah tanggal 5 dan yang ketiga tanggal 6 ya. Jadi untuk value ini apakah ini dengan formatnya sesuai dengan tanggal? Nah, apakah ini sesuai dengan format tanggal? Ini juga sesuai atau tidak gitu kan? Maka di sini kita bisa menggunakan fungsi date value. Oke, kita ambil date tag. Ini adalah sinteksnya date tag. Jadi kalau misalkan tanggalnya berupa teks, dia akan menghitung atau mengkonversi ke dalam bentuk tanggal ya atau format tanggal. Tapi kalau misalkan dengan sesuai dengan udah format tanggal, maka dia tidak akan menghitung ke format tanggal ya, maka dia akan error. Contoh, sekarang kita date value ambil yang ini ya, kita enter. Oke, hasilnya adalah value. Kenapa value? Coba kita lihat sini. Ini menggunakan format date ya. Jadi kita klik kanan format cell, kemudian value number ini sudah menggunakan format date. Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua kita tarik aja seperti ini. Nah, ini adalah value nomor series dari tanggal 5 bulan 3 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ada string yang tanda kutip 1 itu dia akan merubah ke dalam format teks ya, sehingga dengan menggunakan date value ini dia akan mencari atau mengkalkulasikan dari tanggal ini ke dalam bentuk seriesnya. Oke, termasuk dengan ini tanggal 6 walaupun tidak ada checklist tetapi ini dengan format teks ya. Kita lihat formatnya adalah teks ya. Ini format teks. Tetapi dia dengan date value ini akan mengambil seriesnya yaitu 44.626. Oke, kalau sudah kayak gini kita coba dengan format tanggal ya. Kita coba dengan format tanggal. Nah, seperti ini. Ini format tanggal seperti ini nomor seriesnya yaitu dengan klik kanan format cell, teman-teman bisa memilih date-nya mau format seperti apa ya. Kalau misalnya ingin tentukan bisa menggunakan custom. Ini custom bisa tulis juga di sini ya, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu rumusnya ke dalam penerapan di dalam kenyataannya gitu kan ya. Di sini kita contohkan hanya untuk basic-basicnya saja ya. Oke, formula berikutnya untuk date time ini formula yang keempat adalah fungsi day. Fungsi day ini dia akan mencari tanggal ya. Jadi kalau misalnya ini kita memiliki date series seperti ini, kita coba format tanggalnya itu sama dengan seperti ini, kita enter. Ini adalah tanggal 7 bulan 6 tahun 2022 ya. Oke, kita coba ini jangan random dulu. Kita paste ya. Ini tanggal 24 bulan 2 tahun 2022 ya. Nah, untuk tanggal ini seriesnya kita coba tarik yang kedua itu tanggal berapa. Oke, ini tanggal 15, tanggal 20, tanggal 30. Nah, untuk formula day ini, day, kita ambil day. Ini serial numbernya, serial number bisa ke sini, bisa ke sini ya. Kalau misalnya kita ke sini, dia akan menentukan tanggal 24 ya. Oke, jadi fungsi day ini adalah menampilkan tanggal sesuai dengan referensinya. Oke, bagaimana kalau day-nya kita ambil ke format ini? Maka hasilnya akan sama yaitu tanggal 24 ya. Jadi fungsi day ini dia akan menampilkan tanggal yang sesuai dengan referensi atau acuannya. Coba kita tarik. Oke, ini hasilnya ya, tanggal 15, tanggal 20 sama tanggal 30, tanggal 4, 6, 26, 7, 27 dan 28. Oke, rumus Excel berikutnya yaitu fungsi dice ya. Kalau yang tadi dice, sekarang dice. Dice ini akan menghitung durasi ya, berapa lama gitu kan ya. Nah, sekarang ada tanggal mulai, ini tanggal akhir, kemudian sebelum ke sini kita coba dulu sinteks dari fungsi die, ini dice ya. Dice ini sekarang kita lihat ini end date-nya misalnya kita buat tanggal 6 bulan 3 tahun 2022 ya. Kemudian untuk start date-nya misalnya tanggal 2 ya. Tanggal 02 bulan 03 tahun 2022.
Kita coba enter. Nah, dia akan menghasilkan selisih sebanyak 4 hari dari tanggal 6 ke tanggal 2 atau dari tanggal 2 ke tanggal 6 gitu ya. Jadi yang pertama end date, yang sintek berikutnya adalah start date. Ya, jadi hasilnya dalam 4 hari. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini tanggal mulai tanggal 4 bulan 3 2022, ini tanggal akhirnya. Kita gunakan fungsi dice ya, dice seperti ini. Kemudian end date kita ngambil yang ini, berikutnya start date kita ngambil yang ini. Kita coba enter dan hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini adalah tanggal 4 ke tanggal 4 itu 0 hari gitu kan. Nah, sekarang kita tarik aja seperti ini. Oke. Ini tanggal 4 ke tanggal 5 1 hari ya. Tanggal 4 ke tanggal 4 tetapi beda bulan. Ini beda bulan ya. Nah, hasilnya adalah 31. Ini 31 itu nanti kalau misalkan ini beda bulan sesuai dengan jumlah bulan pada waktu itu ya. Sekarang bulan 3 ke bulan 4 ya. Bulan 3 itu misalkan berapa hari, bulan 4 juga berapa hari. Dia akan mengkalkulasikan secara otomatis dengan fungsi dice ini ya. Nah, berikutnya ini adalah 2022 2023 dengan bulan dan tanggal yang sama, sehingga dia akan menghasilkan 365 hari. Ini adalah standar standar jumlah hari di Indonesia ya, 365 hari. Oke, berikutnya adalah ada 4 bulan 3, 5 bulan 5. Ini adalah 62 hari ya. Ini tahunnya sama. Oke, seperti itu ya. Oke, rumus Excel berikutnya adalah dice 360 ya. Dice 360 ini dia akan mengkalkulasikan 1 tahun sebanyak 360 hari ya. Kalau tadi dengan fungsi dice itu adalah 365 hari, sekarang ada dice 360. Nah, dari mana 360 itu? 360 itu dia akan menjumlahkan jumlah bulannya adalah jumlah hari dalam satu bulan ya, jumlah hari. Jumlah hari dalam satu bulan dia akan menghitung sebanyak, dirata-ratakan sebanyak 30 hari ya. Sehingga kalau misalkan dalam satu tahun 12 bulan itu nanti kita kalkulasikan ini dikali dengan ini. Maka hasilnya 360 hari ya. Nah, ini dalam satu tahun. Nah, dia jumlah hari dalam setiap bulan dirata-ratakan sebanyak 30 hari ya, termasuk ya dari Januari Februari kan harusnya 28, tapi dia mengabaikan hal itu sehingga dia itu menghitungnya total dalam satu tahun adalah 360 hari. Dengan fungsi dice 360 ini kita bisa menghitung seperti ini ya. Oke, misalkan tanggal mulai ini tanggal akhir. Formulanya adalah dice 360 seperti ini. Ini adalah start date, kemudian ini adalah end date, kemudian kita ambil metodenya. Metodenya ada dua, yang pertama bisa menggunakan US, yang kedua adalah bisa menggunakan Eropa atau true ya. Yang sering digunakan yaitu dengan menggunakan US ya, alias false seperti ini. Kita coba enter. Ini adalah 0 ya. Dari mana 0? Karena ini tanggal 4 ya 0 hari gitu kan. Kita coba tarik seperti ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi paling maksimal itu tidak lebih dari 360 hari. Contoh dari sini tanggal 4 bulan 3 2022 dalam satu tahun dengan tanggal dan bulan yang sama itu maksimal 360 hari. Berbeda dengan fungsi dice yang paling maksimal adalah 365 hari. Oke, rumus Excel daytime berikutnya adalah fungsi date ya. Date ini digunakan untuk penambahan bulan ya. Jadi contohnya misalnya kita gunakan date seperti ini. Ini adalah start date. Kalau misalnya kita buat tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 3 2022 seperti ini. Kemudian kita tambahkan 3 bulan ya, kira-kira itu tanggalnya berapa. Oke, kita enter. Nah, ini tanggal dari hasil series ya. Kita ganti menjadi format date yang short ya. Kita pilih home, kemudian pilih yang ini dan pilih ada short date. Oke. Jadi tanggal 4 bulan 3 2022 itu kalau tambah 6 bulan hasilnya adalah tanggal 4 bulan 6 2022 ya. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kita ambil tambah 1 bulan ya. Kalau tambah 1 bulan yaitu tanggal 4 bulan 4 tahun 2022 dari tanggal 4 bulan 3 tahun 2022 ya. Jadi ini adalah start date-nya dan ini adalah jumlah bulannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Ini tanggal mulai bulannya. Ini kalau misalkan tambah 1 bulan, ini berkurang 1 bulan, tambah 3 bulan, 12 bulan dan seterusnya ya. Bagaimana hasilnya? Ya, kita gunakan date seperti ini. Ini adalah startnya.
Kemudian kita titik koma, ini adalah mon ya. Mon itu adalah bulan ya. Kita enter. Nah, kalau kita mulai tanggal 4 bulan 3 2022 tambah 1 bulan, maka dia akan menghasilkan di bulan keempat dengan tanggal yang sama dan tahun yang sama ya. Kita coba tarik aja seperti ini. Jreng. Oke. Ini kalau misalkan tanggal 4 bulan 3 itu kita kurangin 1 bulan, maka dia akan menuliskan atau menampilkan hasil di bulan 2 tanggal yang sama. Oke, kita lihat ini. Nah, tambah 3 bulan jadi bulan 6 kan. Tanggalnya sama. Ini tambah 12 bulan. Sekarang tambah 12 bulan, dia akan merubah tahun ya. Nah, kalau misalnya ini tanggal 4 bulan 3, kemudian tanggal ditambah dengan 12 bulan, maka dia akan menghasilkan tanggal 4 bulan 3 di tahun 2023. Oke, ini kalau ini lebih dari 12 ya. Tambahnya tanggal 24. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita berkurang. 2022 dengan tanggal yang sama dikurangi 12, hasilnya seperti ini. Oke, ini ditambah 2 bulan. Nah, jadi ini akan mengabaikan tahun ya. Dia akan menghitung, mengkalkulasikan secara otomatis bulannya ya. Jadi berapapun ini, apakah pengurangan ataupun penambahan, dia akan mengkalkulasikan secara otomatis. Oke, formula berikutnya untuk pengolahan tanggal dan waktu atau the time itu yang harus kalian tahu juga adalah end of month. Itu digunakan untuk mengetahui tanggal paling maksimal dari bulan tersebut ya. Jadi formulanya seperti ini. End of month seperti ini. Ini start date. Oke, ya ini kalau misalkan month bulannya tidak ada penambahan, maka tulis aja 0, kita enter. Nah, ini tanggal terakhirnya adalah tanggal 31. Bulan 1 adalah tanggal 31 ya. Kalau ini kan membaca tanggal 26 bulan 1. Nah, tanggal 26 bulan 1 itu berarti dia membaca tanggal akhir di bulan ke-1 ya, tahun yang sama. Nah, kalau kita tarik seperti ini, yang berubah adalah tanggal akhirnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tanggal 19 bulan 12 berarti itu paling maksimal tanggal 31. Bulan 10 31, bulan 10 masih 31, bulan 1 31, bulan 11 30 ya. Nah, ini bulan 12, bulan 10, bulan 2, 28. Oke, ini kan tanggal startnya 23 bulan 2 2022. Maka dia akan membaca di tahun 2022 itu bulan 2 itu jumlah tanggal yang paling maksimal adalah tanggal 28 bulan 2 tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita akan baca general ya atau numeric seperti ini ya. Bukan sebuah tanggal, hasilnya juga sama karena dia akan mengkalkulasikan bulannya, bukan bulannya, dia akan mencari bulan tersebut kemudian cari tanggal akhir di bulan tersebut ya. Jadi end of month seperti ini, start date-nya yang ini, kemudian kalau misalkan kita tambahkan adalah bulannya ke-1 seperti ini, kita enter. Perhatikan di sini masih ya. Jadi kalau misalkan tanggal 1 bulan ini dia membaca bulan ke-1, tapi kalau misalkan kita tambahkan dengan bulan 1 bulan, maka dia akan menghasilkan tanggal di bulan kedua itu adalah tanggal paling besarnya 28. Oke. Nah, kalau ini 12 kemudian ditambah dengan 2 ya. Nah, 12 dengan 2 berarti kan bulan apa, kemudian dia akan mencari tanggal paling akhirnya ya. Oke, seperti ini ya. Ini masih di bulan 2 tetapi beda tahun. Oke, ini adalah bulan 12, kalau tambahkan 2 bulan maka dia akan menghitung bulan kedua tahun 2023 dan tanggal akhirnya adalah tanggal 28 untuk bulan 2 kan. Ini bulan 10 tanggal 31 dan seterusnya. Nah, untuk pengurangan juga sama, dia akan mengurangi ya. Yang pertama dia akan menghitung dulu bulan dikurangi min 2 berarti kan bulannya adalah bulan 9. Nah, bulan ke-9 itu tanggal paling maksimalnya adalah tanggal 30. Ini dengan fungsi end of month seperti ini. Oke, rumus Excel pengolahan tanggal dan waktu atau date time berikutnya adalah fungsi hour ya. Hour ini kalau kita lihat ini adalah contoh waktu. Contoh waktu kita coba paste di sini. Oke, paste value dan ini adalah format AMPM ya. Coba kita lihat jam 12.20 dia akan menghitung secara otomatis yaitu VM ya. Dan lebih dari 12, 13 dan seterusnya adalah PM. Kemudian di bawah jam 12 pagi ya, jam 12 pagi itu sampai dengan jam 00, sebelum jam 00 itu adalah format AM. Seperti ini ya.
Ini jam 23, format PM jam 9, masih pagi berarti jam 9.20 gitu ya. Ini format puluhan, ini format di bawah 12, ini di bawah 24, ini di bawah 12 jam ya, seperti itu. Oke, untuk formula hour itu yaitu dengan menggunakan seperti ini. Hour itu kita ambil seriesnya, mau formatnya seperti ini atau format seperti ini, dia tidak akan masalah. Yang penting dia akan mengambil jamnya saja. Contoh kita ngambil yang waktu ya, kita enter. Oke, maka dia akan menghitung jam 12. Ini 12, 12, 12 ya, kemudian ada 0, ada 15. Coba kita tarik. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hour itu dia akan mengambil jam pada waktu tersebut ya. Oke, rumus pengolahan datetime berikutnya adalah untuk rumus minute ya. Minute itu dia akan menampilkan menit pada jam ya, pada waktu ya. Misalkan ini adalah jam 12.00, dia akan mencari ini menit ke berapa gitu kan ya, berapa menit atau menit ke berapa. Di sini kan 20.00. Nah, kita akan tampilkan dengan fungsi minutes ya, minutes seperti ini. Oke, minutes ini, kemudian serial numbernya kita ambil yang ini juga sama, yang ini juga sama. Kita coba yang ini, kita enter. Ini 0 ya, 0 dari mana? Ini adalah menitnya 0. Oke, kita tarik aja seperti ini. Jreng. Kita lihat ini adalah menit ke-20, 0, 0, 0, 20, 0, 10 ya. Ini 0, 20 sama, 59 sama, 00 sama. Nah, yang terakhir adalah 55. Dari mana 55? 55 itu yaitu dari menitnya. Nah, padahal di sini formatnya beda-beda ya. Karena di sini ada format teks, ini ada format ya, formatnya panjang ya, ada time, ada date ya. Kalau di sini time saja, ini time saja semua. Nah, oke, yang ini adalah date time, yang ini adalah format teks ya. Walaupun format teks, date time dia akan abaikan. Yang penting formula hour, formula minutes ini dia akan mengabaikan semua format dalam format apapun ya, baik date time ataupun time saja atau date saja. Hanya dia akan mengambil untuk minutnya saja ya, seperti ini 55 ya. Oke, seperti itu. Oke, rumus pengolahan date time berikutnya adalah fungsi month. Ya, fungsi month ini akan mengambil bulan ya. Nah, kalau misalnya ini adalah format date, kita ngambil bulannya yaitu dengan fungsi month seperti ini. Ini ambil nomor serinya, kalau enter, dan ya sangat mudah. Ini adalah bulan 12. Kalau ini bulan 9, bulan 2. Nah, kita coba tarik seperti ini. Oke, kita tarik. Nah, yang terakhir adalah hasilnya value. Yang sudah benar ini adalah 8. 8 sudah benar semua. Yang terakhir adalah value. Kenapa hasilnya value? Karena value dari teks ya, referensinya adalah salah. Coba kita lihat, ini adalah 19 bulan 13. Nggak ada kan bulan 13, yang paling maksimal adalah bulan ke-12. Maka di sini hasilnya value. Coba kalau kita ganti ini menjadi 12 ya. Kita enter, maka dia akan menentukan 12 ya. Jadi month ini bisa aja error, rumus apapun bisa hasilnya error kalau value-nya error ya, atau referensinya error ya. Jadi banyak sekali error-error di Microsoft Excel kalau misalkan formulanya tidak benar ya. Walaupun formulanya benar, tetapi kalau misalkan sumbernya salah ya, misalkan dia tidak bisa membaca format teks, maka dia akan tidak bisa mengkalkulasikan seperti itu ya. Nah, untuk fungsi month ini dia akan mengabaikan tanggal dan tahunnya, hanya membaca saja bulannya. Seperti itu ya. Walaupun dia misalkan walaupun di sini kita tambahkan formatnya jam, misalkan 02.00. Oke, kita enter. Nah, kita coba dengan format cell, kemudian kita pilih di sini custom ya. Kemudian di sini ada misalnya kemudian seperti ini. Kita coba oke. Nah, walaupun ada tanggal seperti ini, dia hanya mengambil bulannya saja, yaitu bulan 12 seperti itu ya. Nah, walaupun di sini juga coba dengan menggunakan fungsi teks. Nah, walaupun dengan fungsi teks, atau misalnya di sini kita buat format teks seperti ini. Nah, kita ambil format teks, mana teks. Nah, seperti ini ya. Misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 19 bulan 8. Oke, 19 bulan 08 2022. Ini adalah format teks ya. Kita lihat hasilnya adalah 8. Nah, dia format teks maupun pakai string seperti ini dengan format teks atau format date time, dia akan abaikan. Hanya dia akan menghitung atau mencari apakah ini bulannya saja ya, karena
karena dia akan mencari bulannya saja ya. Bulan 8, bulan 12 sama hasilnya. Dengan format date maupun format teks juga tidak masalah seperti itu ya. Oke, rumus Excel berikutnya adalah untuk mengolah tanggal dan waktu, yaitu network day ya. Network day itu digunakan untuk mengolah berapa sih jumlah hari ya jumlah hari efektif atau hari kerja dengan memperhatikan libur kerjanya. Oke, jadi ini misalkan tanggal mulai, ini tanggal berakhir, berapa sih durasi kerjanya gitu kan ya. Maka kita bisa menggunakan rumus network day seperti ini ya. Oke, network day ini yang pertama sintaknya adalah start date. Start date kita ambil yang ini. Kemudian di sini end date. End date-nya seperti ini. Dan di sini holiday ya. Kalau misalkan holiday-nya tidak diikut sertakan, berarti ini kan holiday ini adalah opsional. Kalau kita enter, ini hasilnya 1 ya, dia akan mengabaikan hari-hari libur ya, karena untuk network day ini bisa kita tentukan hari liburnya hari apa atau tanggal berapa, akan mengkalkulasikan secara otomatis ya. Kita coba enter atau tarik seperti ini. Oke, ini adalah 1 tanggal 4, ini tanggal 4 masih di tanggal yang sama, bulan yang sama dan tahun yang sama, maka jumlah hari kerja adalah 1 hari ya. Oke, lalu ini tanggal 4 bulan 3 tanggal 8. Oke, tanggal 4 ke tanggal 8 bulan sama tahun sama, yaitu sebanyak 3 hari. Kalau ini 22, ini 6, ini adalah 23 hari ya. Nah, ini tanggal 1 ke tanggal 31 itu harusnya kan kalau kita hitung adalah 30 ke 31 itu adalah 31 hari ya, 31 hari. Tetapi di sini hasilnya 23. Karena apa? Karena untuk network day itu dia akan meliburkan tidak atau tidak menghitung untuk hari minggunya. Oke. Nah, coba kita lihat untuk ini ya, kita tampilkan dulu seperti ini. Oke, ini kita lihat dulu sini. Ini hari Minggu. Hari Minggu adalah ini tanggal 6 ya. Coba kita lihat di sini tanggal 4 ke tanggal 8 adalah 3 hari. 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya kan 5 hari ya. Harusnya 5 hari, tapi jadi 3 hari. Kenapa? Karena lihat di sini tanggal 4 bulan 3. Tanggal 4 bulan 3 itu adalah hari Jumat. Oke, hari Jumat sampai ke tanggal 8. Nah, hari Jumat ini 1, 1, 2, dan 3. Oke, di tanggal 4 hari Jumat ini ya, tanggal 4, kemudian tanggal 7 dan tanggal 8, 3 hari. Nah, Sabtu dan Minggu itu dianggap libur gitu kan ya. Oke, ini tanggal 4 ke tanggal 4 bulan 3, 23 hari ya. Oke, tanggal ke bulan April ini tanggal 4 bulan 3 ke tanggal 11. Oke, tanggal 4 coba kita lihat. Tanggal 4 ke tanggal 11. Berarti kan 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya. Jadi Sabtu dan Minggu 5 dan 6 tidak dihitung ya. Jadi jangan khawatir, ini adalah formula ini akan menghitung Sabtu dan Minggunya libur. Oke. Kalau misalnya kita buat liburnya di sini ya. Liburnya di sini ada beberapa yang hari libur. Maka kita bisa membuat di sini misalnya tanggal ini ya. Jadi fungsinya adalah network day seperti ini, kemudian ini start date, kemudian ini adalah end date, dan kita akan tentukan holiday-nya yaitu di sini ya. Oke, holiday-nya holiday-nya G3 sampai dengan ini. Oke, kita coba di sini kunci dengan F4, kita enter. Oke, 1 hari ya, masih tetap kita tarik aja. Thread. Nah, seperti ini ya. Ini tanggalnya sama ya. Ini 3 hari, 22 hari, 6 hari. Oke, kita coba di sini buat hari liburnya yaitu tanggal 6. Kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 10 misalkan ya, ada tanggal 10. Oke, tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu berarti kan hari Kamis. Oke. Nah, hari Kamis libur ya. Sekarang kita mulai tanggal 4 ya. Tanggal 4. Oh, ini beda bulan ya. Susah ya, kita coba yang sampel untuk, nah ini. Oke, yang ini adalah tanggal 4 bulan 3. Tanggal 4 bulan 3 kita lihat di sini. Tanggal 4 bulan 3 itu adalah hari Jumat. Oke, tanggal 4 bulan 3. Sekarang tanggal 11 bulan 3. Tanggal 11 coba ini ya. Nah, sekarang kita lihat
1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Harusnya 6 hari, tetapi ada hari libur yaitu tanggal berapa nih? Nah, ini harusnya sebelum tanggal 11. Tanggal 10 bulan 3. Hari libur 1 hari, Kamis. Ya. Jadi hari libur 1 hari Kamis, sehingga dia akan berkurang 1 ya. Selain hari Sabtu dan Minggunya. Gitu ya. Ini adalah kelebihan network day. Oke, rumus date time berikutnya adalah formula network day INT ya, atau ya ada tambahan dengan INT. Kalau tadi kan network day saja. Nah, bedanya apa, kelebihannya apa? Juga di sini ada mulai tanggal akhir. Coba kita hitung jam hari kerjanya ya. Jadi fungsi network day INTL ya seperti ini. Berbeda dengan fungsi INT. Nah, sekarang kita lihat untuk start date-nya kita ambil sini, kemudian end date-nya yang ambil yang sini. Sekarang kita titik koma. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita ulangi. Nah, untuk pilihan di sini kalau misalkan hari liburnya misalkan 2 hari ya, Saturday, ada Sunday, ada Monday, ada Monday dan Tuesday dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita liburnya hari Sabtu saja misalkan ya, Sabtu saja seperti ini. Berarti kan 17 ya. Kita coba enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, berbeda dengan kalau misalkan tidak memakai jumlah hari libur ya. Kita ambil network day INTL saja. Maka hasilnya seperti ini. Kita tarik, jreng. Nah, ini tanggal 1 hari ya. Tanggal 4 ke tanggal 4 1 hari hitungannya. Tanggal 4 ke tanggal 7 hitungannya 2 hari. Oke, 4, 5, 6, 7 harusnya 4 hari. Tetapi di sini ada libur ya, tanggal 4 ke tanggal 7, Sabtu dan Minggu libur, sehingga tanggal 4 1 hari, tanggal Senin 1 hari, dan Rabu 1 hari, tanggal 8 sehingga hasilnya adalah 2 gitu ya, sampai tanggal 7 ya, hasilnya adalah 2 kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan kita akan buat liburnya Sabtu saja ya, jadi kita gunakan fungsi network day INTL seperti ini, kemudian start date, kemudian ini adalah end date, dan di sini tipenya atau parameternya kalau liburnya misalkan Sabtu saja seperti ini ya, 17 kita enter. Nah, ini jumlahnya 1 hari, kita tarik, jreng, 3 hari. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kalau 1 hari masih gampang ya. Ke 4 ke tanggal 4 adalah 1 hari. Sekarang 4 ke tanggal 7. Kita lihat 4 ke tanggal 7 berapa hari sih? Nah, ini liburnya katanya Sabtunya saja. Jadi minggunya masuk ya. Berarti hari Jumat 1, hari Minggu 2, kemudian hari Senin 3 ya. Jadi ke tanggal 7 adalah sebanyak 3 hari. Nah, berbeda dengan ini ya. Sama juga di sini ya. Sini adalah tanggal 4 bulan 3. Ini tanggal 4 bulan 4 sebanyak 27 hari. Nah, di sini berarti kan ke 17. 17 ini berarti kan dia liburnya hari Sabtu saja gitu ya. Jadi untuk network day INTL ini bisa ditentukan hari apa, berapa hari gitu kan ya. Berbeda dengan network day. Network day itu misalkan kita bisa kelompokkan untuk hari-hari liburnya, tanggal hari liburnya kayak gitu ya.